Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Syahidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lora. Saya berasal dari kelas 3D Akuntansi Syariah NIM 120160012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang pertemuan ke-11, yaitu pengertian loyalitas pelanggan. Istilah ini berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Menurut Syekh dan Mital Tizitono, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasukan berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas didefinisi sebagai sikap merepresentasikan asosiasi antara satu objek dan evaluasi loyalitas pelanggan dalam konteks pemasaran jasa didefinisi sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen. Juga menciptakan nilai kepuasan loyalitas atau pelanggan. Nah, di sini untuk menciptakan nilai kepuasan atau loyalitas pelanggan, pentingnya pelanggan berdasarkan dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Pemesanan yang berhasil adalah pemesanan yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara untuk menguntungkan suatu bisnis. Dapat disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Dan juga nilai persepsi pelanggan, selisih antara penilai pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya, yang terdiri dari 1. Total manfaat pelanggan, 2. Total biaya pelanggan. Dan juga loyalitas pelanggan ini susah dicari, dan juga komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang sesuai di masa depan. Proposisi nilai kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Bahwasannya kepuasan pelanggan adalah tindak perasaan senang dan kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja yang dipersepsikan atau hasil yang dirasa dibanding dengan harapannya. Terdapat tiga rumus, yaitu 1. Apabila pelanggan sangat puas dengan kinerja produk melebihi harapan. Pelanggan puas bila kinerja produk sama dengan harapan. Pelanggan kecewa bila kinerja produk lebih rendah dari harapan. Menurut suatu hasil penelitian diketahui bahwa konsumen yang hanya puas masih mudah berganti pemasukan jika ada tawaran lain yang lebih baik. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa 75% pembeli Toyota sangat puas, dan sekarang 75% berencana membeli Toyota lagi. Ukuran berhasil perusahaan tidak hanya diukur oleh tingkat kepuasan pelanggan saja. Perusahaan juga harus waspada dengan tingkat kepuasan pelanggan pesaingnya. Cara kita untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu 1. Sistem keluhan atau saranan, 2. Survei kepuasan pelanggan. Ada juga karakteristik pelanggan loyal, melakukan pembelian secara teratur, membeli di luar lini produk dari bauran produk yang ditawarkan produsen. 3. Merekomendasi produk kepada orang lain, menunjukkan kekebalan dari daya produk sejenis yang ditawarkan pesaing. Nilai seumur hidup pelanggan yang menggambarkan nilai sekarang bersih dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang masa pembelian seumur hidup pelanggan. Semaksimal nilai seumur hidup pelanggan berdasarkan aturan Pareto, yaitu 25% pelanggan teratas sering menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan, yaitu 150 atau 300%.
10-20%. Pelanggan yang paling tidak menguntungkan dapat mengurangi laba antara 20 atau 200% pelanggan. 60 atau 70% pelanggan sering tidak menghasilkan laba atau rugi impas. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang rumah tangga atau perusahaan yang dalam jangka panjang memberi perusahaan dalam menarik, menjual, dan pelayanan. Informasi rinci tentang perihal perorangan atau tidak titik kontak pelanggan secara seksama untuk semaksimal daya pelanggan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.